Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Ayat sadaqallahu. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Yang membawa Al-Quran silakan dibuka pada surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-16. Saya ulangi lagi, surah Maryam, surah ke-19, ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16 yang tadi saya sitir, saya baca, kalau kita memahami ayat ini merupakan sebuah kritik Al-Quranul Karim terhadap sesuatu yang telah menyimpang. Kritik Al-Quran terhadap sesuatu yang telah menyimpang. Sebelum saya urai, saya akan coba untuk menjelaskan dari sisi preambul, pengantar. Al-Quranul Karim itu merupakan kitab suci yang terakhir. Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang diturunkan di masa yang paling akhir, yang setelah Al-Quran tidak akan diturunkan wahyu lagi. Artinya sebagai pamungkas, sebagai penutup. Kalau sebagai penutup berarti ada hubungan mata rantai dengan kitab-kitab sebelumnya. Itulah sebabnya salah satu ciri orang yang muttaqin di dalam surah Al-Baqarah, salah satunya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Salah satu ciri orang yang muttaqin itu beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi SAW, dan juga beriman atas kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Berarti kerasulan Nabi SAW tidak bisa dipisahkan dari kitab-kitab sebelumnya, atau sebagai mata rantai dari risalah sebelumnya. Dan Al-Quranul Karim menutup, menjadi pamungkas. Kalau menjadi pamungkas, fungsinya itu dua. Satu, membenarkan apa yang termaktub pada kitab sebelumnya, kalau itu benar, sekaligus mengoreksi apa yang menyimpang dari umat sebelumnya berdasarkan kitab yang telah diwahyukan tapi diubah. Saya terlalu cepat dah? Enggak ya? Jadi intinya apa Al-Quran itu? Sebagai musaddiq. Apa itu musaddiq? Musaddiq itu seperti pisau bermata dua. Musaddiq. Satu, kalau benar dikatakan benar. Kalau keliru menyimpang diluruskan. Nah, salah satu contoh, kalau apa yang termaktub di kitab sebelumnya itu benar, maka Quran membenarkan. Bahkan itu bisa kita lacak sampai hari ini. Contohnya, ada nggak di dalam Al-Quran mengenai
peristiwa banjir besar. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Siapa itu nabinya? Nabi. Sementara di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi. Bukan kitab Injil, bukan kitab Taurat, bukan kitab Zabur. Saya baca ayat begini, intinya kayak begitu. Itu di dalam kitab agama Hindu. Coba aneh kan? Padahal pernah nggak pada zaman Nabi menerima wahyu berupa Al-Quran, ada nggak orang-orang Hindu sampai ke tanah Mekah? Nggak ada. Ada nggak cerita? Mau bahkan cerita bohong sekalipun, bahkan cerita mitos, legenda mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam piknik sampai ke tanah India, ada nggak? Nggak ada. Tapi anehnya di dalam kitab Hindu yang disebut kitab Manawa Dharma Sastra, arti harfiahnya kitab suci yang diterima oleh Manu, makanya disebut Manawa Dharma Sastra. Itu ada ayat yang berbunyi begini. Ratri swapnaya butanam prastaya karya manamaha. Ratri swapnaya butanam, buta kalau bahasa Jawa menyebut buto. Buto itu gelap atau terang? Gelap. Jadi ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam gelap itu sebagai istirahat kalian. Restaya karya manamaha, karya apa karya? Bekerja. Restaya karya manamaha, dan kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup mencari karunia Tuhan. Loh, kok sama dengan Al-Quran? Bahasanya beda, redaksinya tidak sama karena bahasanya beda, tapi intinya sama atau beda? Sama. Termaktub dalam kitab apa? Manawa Dharma Sastra. Manawa Dharma Sastra itu kitab suci yang diterima oleh siapa? Manu. Kita tanya sama orang Hindu, Manu itu siapa? Ada temannya Hindu, coba tanya. Kalau ada, tanya, ada nggak cerita mengenai Manu? Dia pasti akan berkata, iya ada. Tanya lagi, Manu itu siapa? Dia pasti akan jelaskan. Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik bahtera Manu, dia akan selamat. Tapi yang tidak mau naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Nah, kalau begini, Manu itu siapa? Nabi Tuhan. Kok sama? Itu menandakan apa yang benar Allah katakan benar. Apa yang benar pada kitab terdahulu maka disebutkan ulang di dalam Al-Quran. Itu salah satu makna dari musaddiq. Tapi sekaligus musaddiq itu mengoreksi. Kalau keliru, menyimpang, diluruskan. Contoh dalam Al-Quran mungkin. Nah, sebelum saya jelaskan tadi, ya, nyambungin tadi, saya agak lupa. Kitab agama Hindu ada nggak dalam Al-Quran disebut kitab Weda itu tadi? Kitab Manawa Dharma Sastra ada nggak dalam Quran tadi? Nggak ada. Nabinya Hindu ada nggak dalam Al-Quran? Tapi kenapa ayatnya ada? Nah, sekaligus yang kedua ini, ada nggak dalam Al-Quran nama kitab Taurat? Ada. Serius? Mana ayatnya? Mana ayat yang menyebut nama kitab Taurat? Mana? Dalam surat At-Taubah ayat 111. Ya, selain itu surah As-Saff, surah keberapa? 61. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Disebut secara terang-terangan nama kitab Taurat disebut. Kitab Zabur juga disebut. Di mana? Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat yang ke-105. Secara harfiah disebut nama Zabur.
dan nama Taurat disebut. Tadi kitab Manawa Dharma Sastra disebut secara harfiah dalam Al-Quran. Tidak disebut. Tapi kenapa tidak ada? Kok ada kesamaan? Ini sesuatu yang menarik kalau kita mengkaji Al-Quran. Nah, kalau bicara mengenai kitab Taurat, nama harfiah Taurat ada dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim ada nggak cerita mengenai Bani Israel yang membuat patung sapi? Ada tidak? Di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Oke. Pertanyaannya, siapa yang membuat patung sapi menurut Al-Quran Al-Karim? Samiri. Sampai tahu nggak cerita kayak begini ada di dalam kitab Taurat? Hari ini ada nggak cerita kayak gitu? Buku haru, nggak baca. Ada nggak cerita kayak gitu? Ada. Di zaman Nabi Musa membuat patung sapi dan patung sapi itu disembah. Pertanyaannya, siapa yang membuat patung sapi di zaman Nabi Musa yang tercantum dalam kitab Taurat yang sekarang? Apakah disebut Samiri? Bukan. Tapi yang membuat adalah Nabi Harun. Pertanyaannya, Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang yang membuat patung sapi itu Nabi Harun. Di dalam Al-Quran yang membuat patung sapi itu Samiri. Pertanyaannya, siapa mana yang betul? Mana yang betul? Sampai aku nggak jawab. Mana yang betul? Ya pasti Quran. Pasti Quran. Jadi bukan Nabi Harun. Kenapa tertulis Nabi Harun dan dalam Quran tertulis Samiri? Apa tujuannya? Karena Quran berfungsi untuk meluruskan, mengoreksi. Jadi Quran itu bermata dua. Meskipun itu kitabnya orang Hindu, ya, nama nabinya orang Hindu nggak disebut dalam Quran. Kitab suci nama Weda, Manawa Dharma Sastra, Agni Purana, Jiwa Purana, Brahmanda Purana, satu pun nggak termaktub dalam Quran. Tapi kalau itu benar, dikatakan benar menurut Quran. Sebaliknya, meskipun nama kitab sucinya tercantum dalam Al-Quran Al-Karim, nabinya pun Musa tercantum dalam Al-Quran Al-Karim, tetapi itu menyimpang, diluruskan oleh Quran. Jawabannya sederhana. Meskipun itu bolo dewe, ini keliru, diapain? Disalahkan. Meskipun bukan bolo dewe, nek bener, dibenarkan. Ini informasi Quran itu luar biasa. Saya bisa paham, oh begini Al-Quran. Makanya jelas ya. Jelas sekali Al-Quran. Sekalipun loh, kitabnya nggak dicantumkan, nabinya pun nggak ditulis dalam Al-Quran. Tapi kalau itu benar, dikatakan benar. Hanya mungkin cara melafalkan, yang satu menyebut Nuh, yang satu menyebut Anu. Itu saja bedanya. Karena Quran bahasa Arab, situ bahasa Sanskerta. Quran menyebut wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Yang satu bunyinya enggak gitu. Bunyinya apa? Ratri swatnaya butanam restaya karya mana maha. Yang kalau di pura-pura itu kan selalu baca apa? Om Bhurvuvas Swahasat Sabitur Varinam Bargo Devasyadi Mahidiyo Yuna Prachudayat. Nah itu bahasa Sanskerta kayak gitu. Mirip nggak dengan bahasa Quran? Nggak ada miripnya sama sekali. Tapi kalau benar, dikatakan benar. Quran menyebut Taurat, orang Yahudi menyebut Torah. Mirip atau nggak mirip? Mirip, sangat mirip. Quran menyebut Musa, mereka menyebut Moshe. Quran menyebut Harun, mereka menyebut Aharon. Mirip enggak? Tapi kalau menyimpang, lagi-lagi meskipun bolo dewi, mirip,
tetap katakan salah. Ini isyarat Quran. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Surah Maryam. Ini sampai terjemahkan sendiri ya. Misalnya kalau sampean punya saudara kandung melakukan kesalahan, sampean bela atau sampean enggak bela? Ayo. Ada orang asing, bener, sampean salahkan. Ini kemanusiaan diuji. Kebenaran itu tidak berpihak pada apa? Hari-hari. Keluarga, apa? Ya pokoknya ada hubungan lah. Kebenaran tetap kebenaran, meskipun itu bukan bagian dari kelompok kita. Mutiara tetap mutiara, meskipun keluar dari mana? Telur tetap telur, meskipun keluar dari apa? Masuk aja jawab sampean. Oke, kembali ke sini. Jadi ayat 16 surah Maryam itu kalau diterjemahkan secara harfiah. Dan ingatlah dalam Alkitab mengenai Maryam yang telah mengasingkan diri dari keluarganya ke mana? Makanan syarqiyah, ke tempat, ke kawasan timur. Syarqiyah secara harfiah tidak bisa dimanipulasi maknanya. Maknanya itu tunggal, maknanya itu satu, tidak bias. Timur ya timur, bukan utara. Utara ya utara, bukan selatan. Selatan ya selatan, bukan barat. Barat ya barat, bukan timur. Kalau gitu makna timur itu tegas atau abu-abu? Tegas. Quran itu mengatakan, dan ingatlah tatkala Sayyidah Maryam mengasingkan diri min ahliha dari keluarganya ke mana? Makanan syarqiyah, ke kawasan timur, kawasan sebelah timur. Timur dari mana? Para ahli tafsir mengatakan timur dari arah Baitul Maqdis. Pertanyaannya, ini merupakan sebuah isyarat. Quran itu mengkritik sesuatu secara detil. Kalau Quran itu mengatakan benar terhadap sesuatu terdahulu, itu biasanya beritanya ringkas padat. Tapi kalau Al-Quran itu mengkritik, biasanya itu ceritanya detail, lugas, dan sangat in-depth. Itu ciri khas Quran. Makanya ada surah namanya surah Maryam. Aneh kan? Satu tokoh perempuan yang tidak pernah termaktub dalam Al-Quran kecuali di surah ini. Tokoh perempuan. Kalau An-Nisa itu tokoh perempuan bukan? Bukan. Itu jenis kelamin, bukan nama, ya, bukan nama. Kalau nama itu Maryam. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dia mengasingkan diri ke kawasan timur itu. Berkaitan tatkala beliau melahirkan. Melahirkan siapa? Isa al-Masih. Dia mengasingkan ke kawasan timur. Berarti dia yang dilahirkan itu pasti lahir di kawasan timur dari Baitul Maqdis, bukan di kawasan barat dari Baitul Maqdis, bukan di kawasan utara dari Baitul Maqdis, bukan di kawasan sebelah selatan dari Baitul Maqdis. Pertanyaannya, berita yang beredar yang sekarang ini muktabar, dia lahir di mana? Hah? Di kota apa? Hah? Yerusalem. Wah. Berarti kurang piknik sampai. Di mana? Bethlehem. Pertanyaannya sekarang, peta secara akurat itu berubah atau tidak? Hah? Tidak mungkin.
Surabaya tetap mulai zaman dulu sampai sekarang itu mesti di Jawa Timur, nggak mungkin di Jawa Barat, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, Bethlehem itu di sebelah mananya Yerusalem? Di sebelah mananya Baitul Maqdis? Coba ya, peta itu, peta gambar, baru dibuat tahun berapa? Apakah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, peta itu sudah begitu istimewa seperti yang kita buat sekarang? Tidak. Paling banter, peta yang paling kuno itu dibuat oleh seorang tokoh yang yang namanya itu Ptolemeus. Itu peta abad kedua Masehi. Jaraknya 500 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat siapa? Sejarawan, seorang geografi, ahli geografi dari Romawi. Artinya sebelum risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Romawi itu sudah ada belum? Sudah ada. Para ahlinya sudah ada. Abad kedua Masehi. Nah, sementara Bethlehem itu di mananya Baitul Maqdis? Utara. Utara atau barat? Barat. Barat. Dengan yakinnya beliau mengatakan barat. Ayo, barat atau timur? Timur barat. Lao. Ayo, lao apa barat? Barat atau timur? Bener lao, bener barat, timur. Tak pertanyaan juga enggak? Lihat peta itu. Jadi, tadi saya ngomong apa tadi? Timur itu apa? Bethlehem? Bukan. Bethlehem itu di mana? Quran mengatakan timur, ya. Kalau Bethlehem itu di mana sekarang? Selatan. Apa? Deja ya? Jadi kalau kita lihat peta, ya, Bethlehem itu di selatannya Baitul Maqdis. Itu yang muktabar sekarang. Quran mengatakan bukan di situ, tapi di timur. Bener aja. Timur. Loh, kok bisa Quran itu membantah kayak begini? Tujuannya apa? Untuk meluruskan. Bethlehem dengan yang ada di kawasan selatan, sementara Quran mengatakan timur, itu bukan sekedar arah. Yang muktabar sekarang, yang diperingati mereka itu di selatannya Yerusalem. Quran mengatakan bukan selatan tapi timur. Dan itu tidak berhenti di sini. Bethlehem itu wilayah bukit tinggi. Bukit tinggi. Sedangkan timur yang dimaksud Quran itu wilayah terendah di seluruh permukaan bumi. Paling rendah. Dan itu termaktub di Al-Quran ketika malaikat Jibril, nggak tahu ayatnya nanti coba dicek. Ketika Jibril menyeru ketika Sayyidah Maryam bersender di pohon kurma, ya, bersender di pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril menyeru di tempat yang paling rendah. Sekarang sudah terbukti secara keilmuan sains, teknologi tinggi. Cari ya, the lowest land of the world, tempat paling rendah di seluruh permukaan bumi. Ternyata di tempat yang sekarang disebut Quran itu wilayah timur. Dan itu ada kaitan dengan pohon kurma. Dan tempat itu dinamakan Yericho, tempat pohon tumbuhnya kurma. Dan sampai sekarang dikenal di situ. Namanya kurmanya itu kurma Maryam. Sampean biasanya kan yang kenal hanya roti Maryam. Ya, loh itu nggak salah itu. Itu ada dasarnya. Roti Maryam itu bentuknya kotak apa bulat? Roti atau bukan? Hah? Roti atau bukan? Lah kalau bukan roti kok disebut roti Maryam?
Iya kan? Loh, sampai paham nggak itu? Roti Maryam itu gimana ceritanya? Roti Maryam itu sebetulnya roti kenang-kenangan dulu sebagai sarana penyembahan Sayyidah Maryam. Di Ka'bah dulu itu ada gambar Maryam sebagai bagian dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Maryam. Dan Quran menyebutkan itu. Cara memperlakukan Maryam sebagai yang ilahi itu mempersembahkan roti yang kita kenal sekarang dengan nama Ekaristi. Di gereja-gereja itu Ekaristi, tapi zaman itu Ekaristi kepada Sayyidah Maryam dan Ekaristi kepada Isa ibnu Maryam. Dua yang jadi Ekaristi. Tapi sekarang hanya pada Isa ibnu Maryam. Dan itu dimakan. Dan bentuknya bulat, cuma di tradisi Katolik itu bulat, bentuknya tipis. Itu roti. Kalau di Ortodok masih besar rotinya, bulat juga, tapi dipecah-pecah. Hanya ijtihadi. Nah, mereka juga mengenal ijtihadi gitu. Jadi Katolik bentuknya lebih tipis, pipih hanya disuapin satu kali selesai, gantian. Tapi kalau Ortodok enggak. Pendetanya ngambil roti bulat, kemudian dipecah-pecah lalu disuapkan ke masing-masing jemaat. Jadi Sayyidah Maryam juga diperlakukan dengan ibadat Ekaristi, tapi sekarang hanya fokus pada Isa ibnu Maryam. Artinya apa? Ekaristi kepada roti Maryam dulu itu nilainya ibadah. Sekarang kita hanya mengkonsumsi roti Maryam saja, tapi tidak ada kaitan dengan Ekaristi. Jadi jangan mengatakan, kalau begitu ini kan penyembahan pada roti Maryam, wes haram betul roti Maryam. Jangan begitu. Itu sudah hilang, sudah nggak ada maknanya lagi. Sedangkan kurma Maryam yang saya maksud itu kurma yang terbaik di Palestina. Bahkan kurma Saudi kalah. Bentuknya itu sangat besar-besar. Dan itu dari mana? Dari Yeriko. Jadi menurut Quran, Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Menurut mereka, Nabi Isa itu lahir di kandang domba. Berarti sama atau beda? Menurut Quran, beliau lahir di kawasan sebelah timur. Menurut mereka, di kawasan sebelah mana? Menurut Quran itu pasti kawasan yang penuh dengan pohon korma. Sekarang namanya kota Yeriko. Menurut mereka di Bethlehem, sama atau beda? Bethlehem itu kota yang naik ke atas. Sedangkan Yeriko kota paling rendah di permukaan bumi. Sama atau beda? Nah, itu fungsinya Quran mengkritik. Jadi kalau Quran mengkritik itu pasti detail. Nah, mengenai kok bisa beda? Ya, karena Quran tujuannya untuk sebagai apa? Meluruskan. Nah, pertanyaannya di sini, ini pertanyaan besar. Beliau ketika Sayyidah Maryam bersandar di pohon kurma, malaikat menyeru di tempat yang paling rendah. Kemudian mengatakan, ambillah kurma itu dan goyangkan dan makanlah. Berarti saat itu tumbuh kurma. Kurma itu tumbuh di bulan apa? Nek juwet di bulan apa? Yang tahu kan orang Indonesia juwet. Ya. Nah, kalau korma itu tumbuh di bulan apa? Agustus. Antara Agustus sampai September. Ini rata-rata Agustus. Tidak mungkin bulan Desember. Sedangkan Agustus itu musim panas atau musim dingin? Panas. Sementara Desember itu musim panas atau musim dingin? Loh, sama atau beda? Jadi beda. Jadi bedanya itu bukan sekedar arah, bukan sekedar tempatnya tinggi atau rendah, bukan sekedar ini di kandang domba atau di bawah pohon kurma, tapi sampai pada tingkatan akidah juga berbeda. Nah, ada pertanyaan begini, itu kan versinya Islam, ada begitu.
Kalau versi kami nggak begitu. Kami semua sepakat bahwa beliau itu secara ilmu kalam dia bagian dari Trinitas, dia bilang. Mereka begitu. Islam saja yang nyeleneh, yang bikin ajaran baru. Gimana jawaban kita? Ayo jawaban kita. Quran itu mengajarkan sesuatu yang baru atau enggak? Pertama memang meluruskan, tapi sekaligus bukan sesuatu yang nyeleneh, enggak. Karena apa? Keyakinan Islam ini juga dianut oleh Kristiani yang sebelumnya. Saya bertanya gini, apakah semua madhab atau semua sekte kaum Nasrani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu semua sepakat bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan? Apakah semua sepakat bahwa Nabi Isa itu oknum kedua dari Trinitas? Apakah semua sepakat? Enggak. Katolik memang mengatakan Isa itu oknum kedua dari Trinitas. Ortodoks juga begitu. Tapi ada juga sekte Nasrani yang tidak mengatakan bahwa Isa itu oknum kedua dari Trinitas. Dia hanya disebut sebagai Rasul Tuhan, utusan Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling awal sebelum semua diciptakan. Ciptaan yang paling awal. Berarti statusnya hanya ciptaan, tapi paling awal sebelum diciptakan yang lain. Siapa kelompok ini? Saksi Yehova. Pernah tahu orang saksi Yehova? Nggak pernah. Soalnya kan saksi Yehova. Sampai Katolik nggak ngerti. Apa bedanya dengan Ortodoks? Juga nggak ngerti. GKJW, ya kan? Jadi ada sekte Nasrani yang tidak menuhankan Nabi Isa itu ada sampai hari ini. Bahkan bukan hanya tidak menuhankan, juga tidak mau merayakan hari kelahiran. Karena dianggap tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Nabi Isa, tapi dianggap sebagai hari kelahiran Dewa Matahari. Ini saksi Yehova. Sampai hari ini masih ada pengikutnya besar di Indonesia, juga besar di Malaysia. Berarti Islam ini agak ajaran yang nyeleneh atau enggak? Enggak, bukan melanjutkan, hanya mengkonfirmasi ajaran yang dulu itu ternyata terbelah jadi dua. Ada yang menuhankan, ada yang sekedar menabikan. Quran memperjelas memang dia hanya seorang nabi, bukan anak Tuhan. Jadi jawaban Islam jelas, bukan mengajarkan sesuatu yang baru. Nah masalahnya, kalau orang-orang saksi Yehova tidak menuhankan, hanya sekedar mengatakan sebagai nabi dan tidak merayakan hari Natal, tapi kok bolos sampean itu merayakan Natal? Bener atau salah? Bolos sampean itu. Bolos sampean itu. Kalau melakukan perayaan Natal, kira-kira boleh atau enggak? Alasannya apa nggak boleh? Bukan saya tanya. Alasannya apa? Kalau saya sederhana begini, saya nggak mau ribut-ribut sebetulnya, cuma memberikan wawasan. Kalau mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, nanti terjadi pertengkaran. Saya itu mencoba untuk membuka nalar. Maksud saya begini, sampean bisa menggunakan bahasa yang tidak sama dengan saya, tapi tujuannya sama. Saya kalau mau membuka wawasan itu begini. Seharusnya Muslim ini, seharusnya Muslim ini harus mencontoh kaum Kristen dalam cara beragama. Nah ini kalimat membuka itu begitu. Dari situ mereka shock, kok malah kita disuruh nyontoh Nasrani, kan begitu kan? Saya gitu cara saya. Kita ini Muslim seharusnya itu mencontoh cara beragama kaum Kristen. Mereka itu menjadi uswah. Saya pakai istilah itu supaya dia makin gergeten sama saya. Tapi dari situ dia mulai ngerti.
Kenapa harus contoh? Karena cara beragamanya benar. Gimana maksudnya? Begini. Waktu hari Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri, ada nggak spanduk yang dipasang di gereja, selamat merayakan Idul Fitri tahun sekian Hijriah? Ada nggak? Ada. Kemudian selamat merayakan Idul Adha tahun sekian Hijriah. Ada nggak? Nah, pertanyaannya, kenapa kok begitu cara beragamanya? Kenapa begitu? Toleransi. Toleransinya itu menciderai agamanya enggak? Enggak. Idul Fitri, ya, selamat merayakan Idul Fitri. Bahkan mengucapkan selamat kepada kiai-kiainya, pendeta-pendeta. Enggak ada masalah bagi mereka karena tidak menciderai iman mereka. Tapi coba perhatikan ketika Maulid Nabi, ada nggak spanduk selamat Maulid Nabi Muhammad SAW tahun sekian Hijriah? Ada? Hah? Hari pertanyaannya, kenapa kok nggak ada? Bahkan pendirinya nggak pernah begitu selamat Maulid Nabi. Ada nggak gitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kalau mereka mengatakan selamat Maulid Nabi, secara tidak langsung mengakui bahwa Muhammad itu Nabi benar. Sedangkan mereka mengatakan Muhammad SAW Nabi palsu. Jadi nggak mungkin mengatakan selamat atas kelahiran. Makanya ada nggak spanduk? Nggak ada. Mengucapkan selamat juga nggak ada. Padahal itu hanya sekedar selamat atas kelahiran seorang Nabi. Yang hebat itu saudara jenengan Dewi. Apa itu? Saking begitu besarnya toleransi mengucapkan selamat atas kelahiran utusan Tuhan atau anak Tuhan. Berarti siapa yang perlu dicontoh? Mereka yang perlu dicontoh. Bolodewi nggak perlu dicontoh. Iya. Nah, dengan cara begitu dia paham nggak dengan penjelasan kayak gini? Seharusnya paham. Logikanya sederhana. Mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi hanya sekedar Nabi, mereka itu nggak berani karena takut menciderai iman. Sedangkan kita begitu beraninya, bahkan sangat beraninya mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Berarti satu level deh ini, jauh levelnya. Terlalu kendel kita ini. Sing kendel itu siapa? Makanya kalau orang lain itu benar, meskipun orang lain benar, katakan benar. Meskipun bolo dewi, dulur dewi, kalau itu keliru, katakan keliru. Jadi jangan lihat itu ada hubungan dengan kita atau tidak ada hubungan dengan kita. Lihat itu perbandingannya. Antara utusan Tuhan dengan anak Tuhan itu beda kelasnya. Nah kalau dikatakan misalnya Gus Miftah misalnya, nggak apa-apa, karena itu kan toleransi loh. Wong kita ini mendapatkan selamat Idul Fitri ya seharusnya sebagai orang yang benar harus mengucapkan selamat Natal. Itu alasannya. Nah, ini alasan benar atau salah? Seimbang atau tidak seimbang? Tidak seimbang. Maulid Nabi itu dengan Natal itu sebetulnya ekuivalen dalam sisi makna. Maulid Nabi itu apa sih? Kelahiran. Ya, kelahiran seorang Nabi. Kalau Natal apa? Kelahiran juga. Di sini aja dikenal dengan sebutan Natal karena pakai bahasa Latin. Kalau di Timur Tengah bukan pakai istilah Natal. Apa itu? Idul Milad. Idul Milad. Aid itu perayaan, hari raya. Milad itu kelahiran. Biasanya pakai istilah Milad itu Milad Muhammadiyah, gitu ya. Di Timur Tengah itu pakai istilah Milad, kelahiran. Di sini pakai istilah Natal.
Jadi Natal itu bahasa Latin. Bahasa Latin. Tidak harus bermakna agama, juga bisa bermakna keilmuan. Misalnya, dies natalis Universitas apa ya, Darmo Gandul misalnya. Dies natalis apa? Ya kelahiran, hari jadi maksudnya. Natalis itu bahasa Latin. Jadi kalau begitu, kalau dikatakan Idul Fitri berimbang dengan Natal, itu nggak benar. Idul Kurban berimbang dengan Natal, nggak benar. Puasa Ramadan berimbang dengan Natal, nggak benar. Yang berimbang itu Maulid Nabi dengan Natal. Itu yang berimbang. Satu kelahiran utusan Tuhan, satu kelahiran anak Tuhan. Nah itu yang seharusnya dijelaskan dari sisi kayak begini. Nah kesimpulannya apa kalau begitu? Kesimpulannya apa? Secara akidah kita berbeda. Kalau berbeda ya sendiri-sendiri, tidak boleh mengganggu, tapi juga tidak boleh kebablasan dalam toleransi. Toleransi yang dipraktekkan oleh Nasrani itu sudah benar. Mereka tidak mengucapkan Maulid Nabi. Kita seharusnya juga begitu, tidak mengucapkan Natal. Itu baru toleransi yang benar. Paham ya dari sini ya? Nah, dari sisi akidah. Nah, Quran itu begitu jelasnya untuk menyatakan kebenaran apa adanya. Bukan hanya soal mengenai kelahirannya, tapi juga kematiannya. Beliau sudah meninggal atau belum? Belum. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, bal rafa'allahu ilaihi. Tapi Allah mengangkatnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi digantikan oleh orang lain. Jadi jelas di situ bahwa risalah al-Islam, risalah Quran ini kelanjutan dari risalah sebelumnya. Nabi semuanya itu agamanya sama atau beda? Sama. Agamanya cuma satu, Islam itu sendiri. Tapi meskipun sama, itu disampaikan dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Makanya kalau kita menyebut Islam, ya itu kan bahasa Arab, tapi intinya adalah salam. Makanya sholat itu mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kiri. Salam. Dan itu yang menjadi inti dari risalah Islam. Salam. Apa arti harfiahnya? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Sementara Nabi Isa itu ajarannya Islam juga. Tapi bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa apa? Suryani. Makanya ketika dia menyembuhkan orang yang buta, ya, matanya supaya bisa melihat, Nabi Isa berkata, ini tercatat dalam kitab agama kaum Kristiani, mengatakan apa? Efata. Bahasa Arabnya itu iftah. Apa artinya? Terbukalah. Efata, iftah, sama kan? Mirip kan? Sama dengan lawang, labeng, ya, bawang, bebeng. Nah, karena bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu satu keluarga. Efata, iftah. Kemudian ketika ada anak perempuan, dia hidupkan supaya menjadi tanda bahwa dia seorang nabi. Dia berkata, Talita kumi. Dia berkata, wahai anak perempuan, bangkitlah, kumi, bangun. Yang mati itu hidup. Mirip nggak dengan bahasa Arab? Mirip. Bahkan kalau keyakinan mereka, saudara kita Kristiani, coba tanya, ketika dia disalibkan, menurut kaum Kristiani kan, dia ngomong dalam bahasa apa? Mereka pasti jawab, oh ya dalam bahasa Suryani. Apa yang dia omongin? Eli, Eli, lama sabaqtani. Ya kan? Eli, Eli, lama sabaqtani. Mirip gak dengan bahasa Arab? Mirip. Bahasa Arabnya apa? Ilahi, ilahi, limada taraktani. Ilahi, ilahi, limada taraktani. Ilahi, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya dia Tuhan atau bukan? Bukan. Jelas tuh. Eli menjadi ilahi.
Lamma sabaqtani limana taraktani. Mirip tak enggak? Mirip. Nah, beliau mengajarkan bukan salam tapi selama. Makanya selama lekhan. Nah, bahasanya kayak gitu. Selama. Artinya apa? Damai sejahtera. Nabi Musa, bahasa Ibrani yang dipraktekkan itu oleh siapa itu? Pondok Az-Zaitun. Apa itu? Dia bilang apa? Hafizu shalom alaikum. Iya kan? Ya, shalom. Shalom alaikum. Shalom. Apa artinya shalom? Damai sejahtera. Itu Nabi Musa. Coba bayangkan, 3 nabi loh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai istilah salam bahasa Arab. Nabi Isa pakai istilah selama bahasa Suryani. Nabi Musa pakai istilah shalom, damai sejahtera. Loh, mirip kan? Ya, mirip. Artinya sama, damai sejahtera. Kembali ke tadi, yang awal tadi soal manu. Itu bahasa apa? Sanskerta, India. Dalam tradisi India sampai hari ini di mana-mana di pura selalu berkata apa? Om Shanti, 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 Om. Apa arti Shanti? Damai sejahtera. Orang Buddha itu yang di wihara yang selalu diucapkan apa? Sadhu, sadhu, sadhu. Pertanyaannya, sadhu itu artinya apa? Damai sejahtera. Bahasa Pali. Kalau Shanti itu bahasa Sanskerta. Orang Konghucu mana? Cina. Orang agama Tao Cina. Yang diucapkan apa? Shancai, Shancai, Shancai. Bukan Shinchan loh ya. Shancai. Apa arti Shancai? Damai sejahtera. Loh, karena kita berpikir katanya semua nabi agamanya Islam. Terus kalau agamanya Islam, nabi-nabi itu apakah bicara dalam satu bahasa? Enggak, karena Quran mengatakan walikulli qaumin had, setiap umat bicara, setiap umat itu diutus seorang nabi. Dan setiap nabi itu bilisani qaumi, bicara dalam bahasa kaumnya. Berarti Islam yang dimaksud semua nabi itu agamanya Islam itu esensinya, maknanya. Tapi bahasa yang dipakai pasti berbeda. Makanya muncul tadi bahasa macam-macam. Tapi kalau diterjemahkan artinya sama atau beda? Sama. Sancai artinya Islam, ya kan? Sadhu artinya Islam. Santi artinya Islam. Salom artinya Islam. Selama artinya Islam. Salam artinya, nah di situ baru ketemu. Oh benar kalau begitu. Jadi kadang-kadang yang Muslim itu karena, bukan seluruhnya, yang Muslim itu karena kurang bacaan sehingga tidak bisa menjelaskan. Sementara yang liberal terlalu pede, ya tahu ada yang liberal kan? Seakan-akan ya memang begitu. Tidak semuanya Islam adalah para nabi itu. Nah ini juga salah. Ini ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Sehingga mengatakan semua agama sama, padahal bukan semua agama sama. Sumbernya sama, sumbernya. Tapi Islam datang untuk apa? Menyempurnakan dan sekaligus mengoreksi yang nyimpang-nyimpang ini. Itu baru yang benar. Jadi sekali lagi, cerita mengenai Sayyidah Maryam di dalam Al-Quranul Karim itu merupakan bentuk koreksi. Globalnya ada kedekatan, tetapi sekaligus meluruskan. Yang terakhir, kalau seandainya ini kaitannya dengan mualaf-mualaf di Indonesia, kalau misalnya ada orang asalnya itu namanya A, B, C, D, kalau masuk Islam harus diganti atau enggak?
Misalnya namanya Abraham, oh harus diganti jadi Ibrahim. Abraham itu salah, itu agama kafir, harus diganti jadi Ibrahim. Kira-kira kalau begitu benar atau salah? Namanya perempuan Maria misalnya. Kalau maksudnya diganti siapa? Diganti Maria atau tetap Maria saja? Diganti Maria atau tetap Maria? Kita melakukan sesuatu mencontoh Nabi. Nabi itu punya istri, namanya Maria Al-Qibtiyah. Asalnya seorang penganut Kristen Ortodok Koptik dari Mesir. Makanya Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah itu Mesir maksudnya. Jadi asalnya itu dia Kristen. Kemudian mengakui risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam kan? Nabi mengganti namanya jadi Maryam dah. Ada namanya Maryam Al-Qibtiyah. Ada. Tetap Maria kan? Maria Al-Qibtiyah. Enggak mengganti jadi Maryam kan? Kenapa Nabi enggak mengganti? Kenapa Nabi bilang, oh ini nama kafir, harus diganti? Ada enggak begitu Nabi? Enggak ganti. Jadi kadang-kadang kita ini beragama itu harus melihat sirah nabawiyahnya seperti apa. Nah, kita ikuti. Dan itu pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya namanya diganti, misalnya namanya dulu Abraham, diganti Ibrahim, namamu siapa misalnya? Namanya Ibrahim, nggak ada pertanyaan. Tapi seandainya, namamu siapa? Abraham. Lu kok soalnya Abraham? Kan timbul tanda tanya ya. Baru dia cerita, oh saya dulu non muslim kemudian menjadi muslim, kemudian dia bisa berdakwah di kalangan muslim. Dia harus menjadi tanda semakin memperkuat iman saudara-saudaranya. Di kalangan agama asalnya dia pasti ditanya, loh Abraham kok sholatnya masjid kan gitu? Iya kan? Jadi bahan pertanyaan, loh awalnya jenenge Abraham lah kok di masjid. Nah dia bisa cerita di situ menjadi dakwah. Itu hikmahnya tuh. Tapi seandainya dari Abraham menjadi Ibrahim, tidak ada cerita lagi. Dikiranya sejak awal namanya Ibrahim. Nama aslinya Abraham diganti Abdurrahman misalnya. Tidak ada cerita lagi, sudah selesai. Tidak ada cerita lagi. Kecuali kalau kulitnya putih misalnya, kayak orang Inggris, Prancis, nah baru tanda tanya. Kok orang begini kok namanya Ibrahim? Kalau kayak Bilal, nggak ada yang tanya pasti, karena dianggap orang Afrika pasti Muslim. Kecuali kalau orang Papua. Kalau orang Papua kan rata-rata apa? Image-nya non Muslim kan. Namanya kalau Abraham. Nah pasti orang tahu oh non Muslim pasti begitu. Ini kaitannya dengan dakwah. Jadi dakwah itu penting. Jadi dalam konteks begini, ini sesuatu yang luar biasa ya. Tanggal 25 Desember ini sudah ditetapkan oleh termasuk juga Imam Syamsiali dari Amerika, memperingati bukan sebagai hari Natal, tapi memperingati sebagai apa? Hari Mu'alaf sedunia. Ya. Jadi yang satu memperingati sebagai hari Natal, yang satu memperingati sebagai hari Mu'alaf sedunia. Lo itu pun jadi tanda tanya, lo kok mau doain? Tanggalnya sama, bulannya sama. Dibalas balik tanya, memang tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus kan tidak? Jawabannya begitu. Ini teman-teman di Sulawesi Selatan itu memperingati itu. Meskipun kadang-kadang ada gangguan dari orang-orang yang nggak terima. Jadi ini sebagai tanda bahwa dakwah itu tidak harus internal, tapi juga eksternal. Yang kedua, dakwah itu harus menjelaskan secara malam. Jangan sekedar pokoknya nggak boleh. Itu nanti nggak mencerdaskan. Maka yang saya inginkan kalau mendakwahkan sesuatu dengan menyentuh nalarnya, jangan menyentuh emosional. Nanti kalau emosionalnya terjadi apa? Terjadi masalah. Mending menyentuh nalar. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya?
mau saya tanyakan tadi Manu itu ya Manu tadi kitabnya itu duluan mana sama Islam, terus agama dari Manu atau Hindu itu apakah termasuk agama Samawi? Karena tadi dijelaskan turunnya, kalau turunnya kan berarti dari Tuhan atau Allah. Nah, jadi kalau Islam tadi yang disamakan Islam kok sama Manu? Saya kok kurang ini. Iya. Kalau Manu yang sama dengan kita, mungkin saya setuju. Karena Manu itu kayaknya bukan Samawi, jadi buatan orang. Bisa aja mencontoh. Sama. Ini pertanyaan bagus. Karena apa? Mengolah nalar. Kalau misalnya ada pernyataan seperti itu, gimana cara kita jawabnya? Mana yang lebih dulu? Islam di sini yang dimaksud apa? Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Islamnya para nabi sebelumnya? Nah, Islamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dulu mana dengan Manu tadi? Lebih dulu mana? Lebih dulu Manu. Karena kitab agama Hindu itu paling tua dari semua kitab agama. Agama Hindu itu lebih duluan dibanding agama Buddha. Siddhartha Buddha Gautama. Buddha Gautama lebih duluan dibanding Musa. Musa lebih duluan dibanding Isa. Isa lebih duluan dibanding Nabi Muhammad SAW. Ini fakta historis yang tidak bisa dipungkiri. Tuh, kalau begitu, dulu mana antara kitab Manawat Dharma Sastra dengan Quran? Dulu Manawat Dharma Sastra. Dulu itu. Berarti kalau lebih dulu Manawat Dharma Sastra, lalu bagaimana mempertanggungjawabkan bahwa itu kok benar sepertinya, kok sama, ada sesuatu yang sama dengan Quran? Sama dengan Quran, itu berarti Quran sebelum diturunkan begini ya, itu sudah ada furskot kepada nabi-nabi sebelumnya. Tahu furskot? Jadi jawaban kita gampang. Sebelum Quran yang bahasa Arab ini sebelum turun 30 juz ya, 30 juz di nabi terakhir itu dititipkan, difurskot kepada nabi-nabi sebelumnya sesuai dengan bahasa masing-masing. Supaya apa? Ketika Rasul Muhammad SAW diutus itu nggak kaget. Makanya ketika dalam Quran itu ada yang begini, Malakaini bibabila Harut wa Marut. Ada dua malaikat di negeri Babel yang namanya Harut dan Marut. Itu ayat Quran bukan? Ya. Ketika baca begitu, ya, orang Hindu itu tersentak. Kok ada Marut? Kok ada Harut? Gitu. Kenapa? Istilah Harut Marut itu ada di dalam kitab Rig Veda. Karena ada kesinambungan itu, maka timbul kok sama gitu. Padahal para ulama menjelaskan istilah Harut dan Marut dalam bahasa Arab itu ketemu nggak akar katanya? Nggak ada. Ketemu. Dicari akar katanya itu nggak ketemu. Karena memang bukan asli bahasa Arab. Berarti apa? Ini menjadi sebuah tanda Islam datang ini mata rantai dengan risalah sebelumnya. Kalau sama, bukan berarti mereka menjiplak kita, tapi justru Quran itu diturunkan di masa itu dengan bahasa kaumnya itu. Ketika Quran datang, terjadi koneksitas, ada hubungannya. Tahu maksud saya? Katanya sih kurang segi. Agama Samawi, Hindu itu. Oh iya. Kalau begitu, apakah Hindu itu agama Samawi atau buatan manusia? Kalau buatan manusia,
Berarti ayat tadi yang saya baca ada kemiripan, itu buatan manusia atau bukan? Jadi nggak mungkin buatan manusia. Berarti Hindu itu sebetulnya Islam pada masanya, ya kan? Yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi sudah mengalami apa? Distorsi. Yang asli itu masih kelihatan jejaknya. Makanya istilah Santi muncul. Apa arti Santi tadi? Masih muncul. Ada Manu tokohnya begitu. Ada malaikat Harut dan Marut. Tapi nggak disebut malaikat. Disebutnya apa? Dev Haruta, Dev Maruta. Dev itu artinya dewa. Sampai paling nggak ngeh apa itu dewa. Orang Hindu mengatakan dewa, ya dewa itu bukan Tuhan yang menciptakan, bukan. Dewa itu dari kata dev, artinya sinar atau cahaya yang diciptakan oleh Mahadev. Mahadev. Jadi sinar, ciptaan. Sedangkan kalau kita dalam tradisi Islam, malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya. Cuma bagi mereka, dewa-dewa ini disembah sebagai perantara untuk menuju yang maha tunggal. Persis seperti orang Arab sebelum Islam. Para malaikat itu disebut sebagai anak-anak perempuan Allah juga kan? Dijadikan sembahan juga kan? Mirip, ada penyimpangan. Cuma tradisinya beda, yang satu bangsa Arab, yang satu bangsa Arya. Jadi sebetulnya itu jejak tauhidnya itu masih kelihatan, cuma sudah ragu. Mempercayai satu Tuhan, tetapi menggunakan perantara. Yang Muslim ada nggak yang begitu menggunakan perantara? Ayo, sama Japti, masa aku jawab. Jadi Islam itu para nabi semuanya itu satu risalah, menyimpang. Jadi kalau begitu Hindu itu ya kalau saya sebut Samawi, cuma sudah menyimpang. Nasrani itu Samawi bukan? Tapi menyimpang atau enggak? Ya menyimpang. Nabi Isa disebut Isa Al-Masih. Saudara kita menyebut Yesus Kristus. Dijadikan perantara, ya. Saudara kita Hindu, maaf, juga menggunakan tokoh yang bernama Krishna. Sebagai perantara disebut avatar. Jadi sebetulnya penyimpangan itu ada menurut tinjauan Islam ya. Yang satu disebutkan dalam Quran, yang satu tidak disebutkan dalam Al-Quran secara harfiah. Ada nggak nama Krishna dalam Quran? Nggak ada. Ada nggak nama kitab Hindu? Nggak ada juga. Tapi ayatnya kok ada kesejajaran. Kesejajaran itu menandakan bahwa itu Quran zaman itu, Quran zaman yang Nabi SAW wariskan ini dulunya sudah ditransfer, tapi hanya potongan-potongan. Kalau kita serius membahas Quran, nanti bukan hanya sama dengan Hindu, dengan kitab agama Buddha ada Tripitaka, dengan kitab Taurat yang dipegang Nasrani, Yahudi ada, dengan Injil ada. Bahkan dengan agama Konghucu pun ada. Masalahnya kita ini belum pernah buka-bukaan kitab itu kan. Saya sudah buka masalahnya. Jadi kalau saya sudah buka, nggak mungkin saya goyang. Cuma saya sederhana menjelaskan kepada umat, Quran ini betul-betul menyapa agama-agama itu supaya bisa mengikuti Quran ini. Karena tidak ada yang beda kalau dilihat dari aslinya. Coba dalam Quran misalnya begini. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat ila akhir. Dialah Allah yang menciptakan apa? Bumi dan apa yang ada padanya. Dan sekaligus menciptakan apa? Langit. Berapa jumlahnya? Banyak. Banyaknya itu berapa? Sab'a samawat. Ayat begini ada nggak dalam kitab agama lain? Ayo, ayat begini ada nggak dalam kitab agama lain? Nggak tahu, karena belum baca.
Tapi kalau kita lihat dalam kitab Taurat ada. Hari ini tuh ada. Loh, apakah mereka menjiplak? Loh, kalau menjiplak, wong ini kitabnya sekarang masih ada kok. Dan itu dokumennya abad ketiga sebelum Masehi. Qurannya abad ke-7. Abad ketiga sebelum Masehi, abad ke-7. Qurannya abad ke-7 kan? Nabi lahir tahun berapa? 571. Meninggal tahun berapa? 632. Berarti abad ke-7 kan? Artinya Quran abad ke-7. Ini Taurat yang sampai hari ini masih diteliti. Itu semua mengatakan memang ini abad ketiga sebelum Masehi. Dengan apa? Bahan kimia karbon C14. Kalau mengatakan itu menjiplak Quran, nah berarti mengingkari saya. Saya membuktikan itu abad ketiga sebelum Masehi. Berarti lebih dulu mana Quran dengan Taurat ini? Di Taurat ini. Kenapa kok sama? Karena memang dari sumber yang sama. Bukan mereka menjiplak Quran, loh Quran belum ada kok. Iya kan? Ini cara kita menjelaskan secara apa? Saintifik. Bukan merasa kok ini Quran harus benar, yang lain semua harus nyuntuh Quran. Taurat nyuntuh Quran, Injil nyuntuh Quran, Zabur nyuntuh Quran. Apa begitu? Nggak bisa pakai doktrin, harus dengan bahasa saintifik. Agama Konghucu dulu mana dengan Islam? Lebih dulu Konghucu. Konghucu itu Islam dulu pada masanya. Cuma pakai bahasa Mandarin, apa? Sancai. Ya artinya apa? Islam. Jadi nggak mungkin kita berkata begini. Nabi Adam ngomong dalam bahasa Arab, Nabi Nuh ngomong dalam bahasa Arab, Nabi Ibrahim ngomong dalam bahasa Arab. Coba dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun dalam bahasa apa itu? Kalau menurut Quran, Fir'aun ngomong dengan Nabi Musa dalam bahasa apa? Arab. Ya nggak mungkin. Kalau ada yang berkata, coba lihat Al-Quran tuh. Ya Bani Israel, dia ngomong gitu. Nabi Musa ngomong gitu. Berarti Nabi Musa ngomong dalam bahasa Arab. Kan nggak mungkin. Dia kan orang Yahudi. Apa pakai bahasa Arab? Enggak. Jadi kadang-kadang kita ini dihadapkan pada pembahasan yang indep. Disitulah kita bicara dari saintifik. Intinya sederhana. Semua para nabi ini agamanya satu. Apa? Islam. Tapi dalam bahasa masing-masing. Ketika Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Kesimpulannya satu, membawa agama itu damai, sejahtera. Intinya di sini. Sehingga ketika semua kitab suci dikumpulkan seperti apa yang termaktub dalam Al-Quran. Karena apa? Karena itu fursat dari Quran itu sendiri. Makanya Quran itu disebut apa? Quranan. Apa itu Quranan? Ringkasan. Bacaan merupakan ringkasan. Jadi meskipun sampean ya terakhir nggak baca semua kitab suci, nggak ada masalah. Dan itu bukan kewajiban. Itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Cukup Zakir Naik dan saya dan beberapa orang yang lain. Sampean cukup baca Quran. Itu sama dengan membaca semua kitab suci. Jelas kan? Bersyukurlah menjadi seorang Muslim. Karena apa? Bisa tahu semua agama ini sumbernya satu. Cuma ketika menyimpang dulu Quran luruskan. Nah, mudah-mudahan nggak semakin bingung, tapi semakin paham bahwa Quran itu begitu dahsyat kayak begini. Itulah yang harus kita paham. Jadi kalau ada yang berkata ini agama samawi, ini agama arti, tahu arti agama bumi, memang ada orang manusia buat agama, nggak mungkin. Kalau tradisi dibuat ya, tapi kalau agama nggak dibuat. Nah kalau bisa kita beda dibuat, kok sama dengan Quran? Nggak mungkin dibuat. Pasti itu dari sumber yang satu yang masih asli. Quran ulangi lagi. Oke, saya kira begitu. Yang tercerahkan, mudah-mudahan tercerahkan. Yang bingung, silakan tanya. Saya kira demikian ya. Satu
tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.